Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Senin malam hari ini di hari yang kedua di bulan yang kedua, bulan Februari tahun baru 2006. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama sendiri dipelihara, kita bisa sehat sampai detik ini, anugerah Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu kita datang kepada Yesus. Sebab hanya Dia, Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tidak penolong lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, Markus pasal 9, 14-29. Di situ dikatakan, Yesus mengusir roh jahat, sembuhkan orang bisu, karena Yesus penuh dengan kuasa. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kuasanya, yang menciptakan segala-galanya. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis, sembuhkan yang sakit. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan buku pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 433. Ini lagu lama, saudara. Dan sejak kecil saya tahu lagu ini, karena kuasa Tuhan dulu, sekarang, buat selamanya, kekal buat selama-lamanya. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan sembuhkan yang sakit. Haleluya. Serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan Yesus. Semua baru waktu Yesus datang. Haleluya. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Amin. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Haleluya. Angkat susah, hatiku dapat glory. Haleluya. Semua baru waktu Yesus datang. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Tertulis pada firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan orang sakit, dan orang itu akan sembuh dalam nama Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih dan rahmat-Mu untuk kami semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Sucikan malam hari Bapa, kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Ajar kami setia dan taat, melakukan seluruh perintah-perintah-Mu sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Bapa. Berfirman pada malam hari ini, Siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, saya bersama Bapak dipelihara sama Tuhan.
sampai Senin malam di hari yang kedua 2 Februari 2026. Ini semua karena cintanya Yesus, semua karena anugerah Tuhan dan janji Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17-18. Saya mau baca kembali. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan tak terbatas. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Dahsyat, Maha Kudus, Maha segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Bapak Ibu bersama saya diberkati sama Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita rutin sebelum kita berbaring tidur, kita selalu tempatkan Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus dan kita baca firman Tuhan. Amin. Mari kita mau lanjut firman Tuhan. Markus pasal 9 ayat 14-29. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh dari orang anak bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu dan berapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Inilah orang ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi selalu menjadi troublemaker, selalu menghambat pelayanan Tuhan Yesus karena hatinya jahat mereka itu. Selalu cari gara-gara, saudara. Ya, tapi saya percaya setiap kita anak Tuhan selalu memiliki hati yang baik, selalu cinta Tuhan, selalu menciptakan damai sejahtera, bukan mempersoalkan hal yang tidak perlu dipersoalkan, ya. Jadi belajar kita, tolong garis bawahi. Mereka ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jangan cari-cari masalah, tapi kita mau menjadi memecahkan masalah bersama dengan Tuhan. Ya, problem solver. Jadi kita harus memecahkan setiap masalah dengan ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga menjadi peacemaker, menjadi juru damai. Sehingga senantiasa ada damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercengang mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak, yaitu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya besar bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Coba, mujizat tidak terjadi apabila satu, kita mengandalkan beriman kepada manusia. Karena mereka beriman kepada manusia. Dia beriman andalkan murid-murid Yesus. Berarti bukan kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada Tuhan. Bukan kepada Allah. Salah. Iman tidak ada dalam Alkitab. Iman kita kepada manusia. Tapi iman kita kepada Yesus. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Sudah saya mau baca. Iman tujukan kepada Yesus. Ini ayatnya ada Bapak Ibu. Ya. Wahyu 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu dua. Iman bukan kepada Petrus, iman bukan kepada manusia, tapi iman kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan pencipta segala-galanya. Maka di sini jangan berharap kalau saudara berdoa kepada pendeta segala macam, jangan berharap kesembuhan dari pendeta. Saya tidak bisa menyembuhkan. Pendeta bukan tabib yang sempurna. Bukan penyembuh yang ajaib. Penyembuh yang ajaib tapi yang sempurna itu datang dari yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka tuh salah, ya. Jadi mereka minta pertolongan kepada mereka, ya. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu. Keliru. Minta kepada murid-murid manusia. Harusnya diminta kepada Tuhan. Dan mereka apa? Akhirnya dia ngomel. Tapi mereka nggak bisa sembuh lah. Ya. Apa kata Yesus? Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Kena saudara. Jadi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Percaya kepada manusia. Salah saudara. Ya. Berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu?
Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah aku kembali. Ini untungnya sabar, saudara. Yesus penuh dengan belas kasihan. Diberikan kesempatan datang kepada Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan adalah kita datang kepada sumber kebenaran. Sumber kehidupan datang dari Yesus. Apa akhirnya? Ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling sedang mulutnya berbusa. Memang sudah iblis gemetar. Kalau sudah baca dalam Yakobus 19 ayat 19. Iblis itu gemetar. Iblis percaya kepada Tuhan. Ya, bahkan gemetar kalau sudah baca dalam Yakobus. Saya mau baca ya. Yakobus pasal 2 ayat 19 ya. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah itu, setan sama Tuhan percaya dan gemetar. Tapi kalau manusia banyak sudah tidak percaya, tidak gemetar sama Tuhan. Kebalik, saudara. Ya. Oleh itu mari kita mau takut sama Tuhan. Kita hormati Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datanglah dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan datang dengan ragu, salah saudara. Makanya Tuhan tuh mau supaya kita datang dengan sungguh-sungguh. Lihat iblis saja gemetar, takut ya. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecil. Jadi kesakitan itu bisa juga terjadi karena roh iblis, roh jahat. Ini karena firman Tuhan ya. Kerasukan setan, roh iblis, ini bisu, ada juga karena iblis. Juga bisa karena dosa. Ya, juga bisa karena kesalahan kita sendiri. Juga bisa juga untuk dinyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, untuk itu yang penting kita datang kepada Yesus. Karena datang kepada Yesus adalah sumber kehidupan. Dan sering kalau roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan. Seperti jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah ini sudah. Jadi kita selain dengan iman percaya, kita harus rendah hati. Saya sudah berapa kali katakan, harus rendah hati, minta tolong sama Tuhan. Jangan sombong, sudah. Datang kepada Tuhan tidak otomatis kesembuhan. Ya Tuhan justru mau supaya kita beriman kepada Tuhan. Supaya kita rendah hati, kita minta tolong sama Tuhan seperti ini. Ya, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi mari kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Jawab Yesus ayat 23. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Oh, langsung dikatakan Yesus. Asal kita percaya, enggak ada barang mustahil. Percaya kepada Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan Yesus. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Nah ini rendah hati saudara. Aku percaya dia melangkah dengan iman. Apa kuasa Tuhan? Langsung Yesus respon. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku merintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasuki lagi. Coba ini ya, diperintahkan sama Tuhan, keluar langsung tokcer saudara. Karena iblis tahu, takut dia sama Tuhan Yesus. Ya, jadi ini bisa juga orang bisu tuli disebabkan oleh roh jahat. Maka Yesus mengusirkan, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Jadi penyebabkan juga dari roh iblis. Ya, karena orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, roh iblis bisa mengganggu. Berarti kita tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada keilahian. Ya, tidak ada Roh Kudus karena kita tidak percaya. Berarti seperti dalam Rom pasal 8 ayat 9. Kalau seorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, jelas iblis pantasan bisa mengganggu. Itu mari kita mau percaya. Kita undang Yesus tiap hari, tiap saat. Kita mau libatkan Yesus. Makanya saya beritakan firman Tuhan pagi malam, pagi malam. Selalu kita bicara tentang Yesus, Yesus. Karena dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tidak yang lain dalam hidup kita. Langsung apa surah ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan muridnya sendirilah dengan dia bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi artinya berdoa kepada siapa? Jadi maksud dari Yesus ini berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan.
Tidak boleh sombong. Berarti murid Yesus sombong dia. Mungkin kesimpulannya tidak dengan doa. Main seenaknya dia ingin dia pikir, wah aku bisa menyembuhkannya. Enggak bisa. Jadi artinya kesimpulannya, di luar Tuhan Yesus kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Yesus kita gagal. Tapi libatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena kuasa datang dari Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan Yesus yang sembuhkan. Seperti dalam pujian ini. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Angkat susah hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbareng tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau berjaga dan berdoa. Libatkan Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Karena sumber keajaiban, sumber pertolongan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.